salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Guru adalah ujung tombak untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam mengajar ada saja masalah yang kita hadapi. Mungkin yang pernah kita alami adalah capaian belajar murid yang tidak maksimal. Pemberian pembelajaran yang sama kepada setiap murid tanpa membeda-bedakan bukan berarti semua murid mendapatkan perlakuan yang sama. Kita harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Apalagi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya, Wijaya Harmoko, guru IPS SMP Negeri 1 Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Terciptanya pembelajaran bermakna dan berorientasi pada peserta didik menjadi tantangan penting untuk kesuksesan kegiatan belajar. Guru dituntut untuk dapat adaptif, yaitu mengikuti perkembangan zaman, memberikan pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada peserta didik. Salah satu yang dapat kita lakukan untuk melaksanakannya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 hal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi komponen peta dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di SMP Negeri 1 Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu Guru, pada awal semester saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Hasil yang diperoleh dari asesmen yang dilakukan sebanyak 45% gaya belajarnya adalah audiovisual, 25% auditory, dan 30% kinestetik. Oleh karena itu, sumber belajar yang saya berikan kepada murid harus dapat mengakomodir kebutuhan murid. Video pembelajaran untuk gaya belajar audiovisual, penjelasan verbal dari saya untuk auditory, dan dengan mencoba-coba untuk kinestetik. Selain itu, saya bersama rekan sejawat membahas lebih detail tentang kebutuhan murid. Bagaimana kabarnya semua? Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat semua. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah hal yang pertama dilakukan di setiap pembelajaran. Agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Warung sayurnya Mbak Yeni, terus juga musola. Pertanyaan pemantik yang kontekstual dapat mendorong murid untuk memahami apa yang akan mereka pelajari. Untuk Dinda dan berbagai sumber. Nanti Bapak akan memberikan kalian media pembelajaran interaktif yang dari situ infografis ataupun data yang sudah kalian dapatkan dalam bentuk infografis. Caranya itu gini. Selain melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik, yang mana nantinya hasil yang diperoleh akan dijadikan sebagai acuan untuk membentuk kelompok. Pada kali ini saya menggunakan quizzes. Di tempat saya, jaringan cukup sulit, sehingga saya menggunakan quizzes mode paper. Dengan menggunakan quizzes, kita dapat secara langsung mengetahui hasil dari murid, sehingga ini yang akan menjadi dasar untuk pembentukan kelompok. Murid yang memiliki capaian paling tinggi dijadikan ketua kelompok.
untuk menjadi tutor sebaya bagi kelompoknya. Murid diberikan multimedia pembelajaran interaktif. Di dalamnya sudah terdapat media audiovisual, teks, dan juga kuis. Sintak model problem-based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silakan angkat. 1, 2, 3. Pada akhir pembelajaran, murid diberikan asesmen formatif yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran. Hasil yang diperoleh, capaian belajar murid mengalami peningkatan. Inilah kelebihan dari kuisis. Kita dapat mengetahui secara langsung hasil yang diperoleh oleh murid. Setelah menyimpulkan pembelajaran bersama, murid diminta untuk merefleksikan perasaan mereka mengikuti pembelajaran hari ini. Pintar nih, Selain refleksi perasaan, murid juga diajak untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Bapak Ibu guru hebat, guru adalah jembatan masa depan untuk Indonesia Emas 2045. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga dapat menginspirasi. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifat Indra Lestari. Saya ingin sedikit menyampaikan perasaan saya setelah saya diajar oleh Pak Wijaya Harmoko. Waktu saya sebelum diajar sama Pak Wijaya Harmoko, saya belum tahu apa itu tentang peta dan lainnya. Tapi setelah diajar, saya mendapatkan banyak ilmu tentang apa peta, komponen peta, bagaimana cara penggunaan peta. Terus saya juga merasa senang karena pembelajaran yang diajarkan sama Pak Harmoko itu sangat asik dan menyenangkan. Selamat pagi, nama saya Putri Sinta Dewi. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit perasaan saya setelah diajar oleh Pak Wijaya Harmoko. Dengan media pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti handphone dan menggunakan media kuisis, kita pembelajaran itu menjadi sangat seru dan menyenangkan. Seakan-akan para murid itu tidak ingin berhenti belajar karena pembelajaran itu sangat seru. Apalagi tadi ada lomba-lomba yang membuat kita itu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlan Hakim, guru matematika di SMP Negeri 1 Mamo Salato. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Wijaya Harmoko. Bapak Wijaya telah melaksanakan praktik baik di sekolah kami di SMP 1 Mamo Salato dengan menggunakan model problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi. Saya sangat mengapresiasi kepada Pak Wijaya dan termotivasi dengan praktik baik yang sudah dibagikan oleh Pak Wijaya, di mana pembelajaran berbasis masalah yang sudah dilakukan itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian mampu juga meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang telah dibagikan oleh Pak Wijaya juga dapat mengakomodasi seluruh latar belakang siswa yang beragam, khususnya gaya belajar yang dimiliki oleh siswa yang berbeda setiap siswa. Kemudian dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah kami, kebetulan jaringan di sekolah kami, kemudian listrik di sekolah kami juga masih kurang memadai. Pak Wijaya telah memanfaatkan teknologi walaupun dengan segala keterbatasan. Dengan itu saya sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya dengan praktik baik yang sudah dibagikan oleh Pak Wijaya. Untuk itu, saya bersama rekan guru lainnya sangat termotivasi dengan praktik baik yang sudah dibagikan oleh Pak Wijaya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.